Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk materi selanjutnya tentang gaya dan hukum Newton, kelas 8 semester 1. Tujuan pembelajaran 1. Dapat menjelaskan gaya dan penerapannya. 2. Mendeskripsikan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Gaya dan penerapannya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berubah bentuk, arah, dan kecepatannya. Satuan dari gaya adalah Newton atau disingkat dengan huruf N. Gaya dibedakan atas gaya sentuh dan tak sentuh. Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah seorang anak yang sedang melakukan gaya, dan gayanya adalah gaya dorong. Resultan gaya adalah penjumlahan dua buah gaya atau lebih dibedakan atas. Yang pertama adalah gaya searah dengan rumus sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Contoh, 3 orang anak sedang melakukan gaya searah secara bersamaan. Dua, gaya berlawanan arah dengan rumus sigma F sama dengan F1 tambah min F2 sama dengan F1 dikurangi F2. Contoh, Ali memiliki gaya ke kiri sementara Bagus ke kanan berlawanan arah. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini, hitunglah gaya A dan gaya B. Untuk gambar pertama atau gambar A, ada nilai gaya ke kanan yaitu 150 Newton dan 320 Newton. Karena searah kita pakai rumus sigma F sama dengan F1 tambah F2 sama dengan F1-nya 150 Newton tambah 320 Newton sama dengan 470 Newton. Untuk gambar yang B, karena berlawanan arah di sini 110 Newton ke kiri dan 170 Newton ke kanan. Menggunakan rumus sigma F sama dengan F1 tambah min F2 sama dengan F1 min F2. Tinggal kita masukkan nilainya 170 Newton dikurangi 110 Newton sama dengan 60 Newton ke kanan. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, gaya terdiri dari gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda yang memiliki sentuhan dengan benda yang lain. Contoh gaya gesek, adanya sentuhan antara sepatu roda dengan lantai atau jalan. Yang keduanya adalah gaya otot. Ada sentuhan antara otot dengan benda. Yang ketiganya adalah gaya pegas, digunakan untuk memanah. Yang kedua adalah gaya tak sentuh, adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda tanpa melibatkan sentuhan dengan benda yang lain. Contoh, buah yang jatuh dari pohon ke bawah ini diakibatkan karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi yang termasuk gaya tak sentuh. Yang kedua adalah medan magnet menarik paku, ini juga termasuk gaya tak sentuh. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita keliru dalam membedakan massa dan berat. Perbedaan massa dan berat adalah massa, ukuran banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda. Sementara berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Perbedaan yang kedua, pada massa tidak berubah nilainya dimanapun berada atau tidak bergantung pada percepatan gravitasi. Nilainya tetap sama walaupun di kutub, di bulan, ataupun tempat yang lainnya. Pada berat, mengalami perubahan nilai,
tergantung pada besarnya percepatan gravitasi di daerah tersebut. Yang ketiga, massa satuannya adalah kilogram atau kg. Sementara pada berat, satuannya adalah newton atau N. Massa diukur dengan neraca atau timbangan, sementara pada berat diukur dengan neraca pegas atau dinamometer. Rumus untuk mencari berat adalah W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat satuannya Newton, M massa benda, G percepatan gravitasi bumi. Hukum Newton. Hukum Newton dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Sir Isaac Newton. Terdiri dari 1. Hukum 1 Newton, 2. Hukum 2 Newton, yang ketiga hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum inersia. Bunyinya adalah bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh kedua badak ini yang sedang beradu karena masanya sama, tidak ada satupun yang kalah sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Contoh yang lain pada hukum 1 Newton adalah mobil yang semula dalam keadaan diam, ketika mobil tiba-tiba bergerak akan terdorong ke belakang. Atau contoh yang kedua adalah ketika mobil sedang bergerak dan berhenti mendadak, kita akan terdorong ke depan. Hukum 2 Newton, di bawah ini ada dua buah mobil. Mobil yang pertama mengangkut pasir, mobil yang keduanya muatannya kosong. Kita perhatikan percepatan kedua mobil tersebut. Mana yang lebih cepat? Ya, yang lebih cepat adalah truk yang membawa muatan kosong. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Artinya adalah percepatan dipengaruhi oleh massa benda. Ada rumusnya, A sama dengan sigma F dibagi M, di mana A adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram. Contoh soal, sebuah benda yang masanya 2 kg ditarik oleh seorang anak dengan gaya 60 Newton dalam arah mendatar. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Ini ada angka 2 kg adalah masanya dan 60 Newton adalah gaya. Kita tinggal masukkan ke yang diketahuinya, di mana massa itu disimbolkan dengan M sama dengan 2 kg, gaya disimbolkan dengan F sama dengan 60 Newton. Kita jawab. Yang ditanyakan terlebih dahulu, yang ditanyakan adalah A atau percepatan yang dialami benda tersebut. Setelah itu kita jawab, masukkan rumusnya adalah A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya atau F-nya sama dengan 60 Newton dibagi 2 Newton sama dengan 30 meter per sekon kuadrat. Hukum 3 Newton. Contohnya adalah seekor elang yang sedang terbang bisa terbang tinggi ke angkasa karena adanya gaya aksi dari sayap burung dan reaksi dari udara. Selain itu, ada ikan yang sedang berenang dapat berenang dengan baik karena adanya aksi dari sirip ikan dan reaksi dari air. Burung terbang menggunakan sayap dan ikan berenang menggunakan sirip adalah contoh hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi, jumlahnya sama, arahnya yang berbeda.
Sekian materi tentang gaya dan hukum Newton. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bersama saya Reni Marantika, Guru IPA SMP Negeri 1 Kopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.